Selamat malam, berjumpa lagi bersama kita bertiga. Saya sendiri Markus Julius. Dan di samping saya ada Ramlan Dun. Dan di sampingnya Ramlan Dun ada Patricius Jurma. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pemuda dan politik, terkhususnya di Kabupaten Sumba Timur, oke? Ya, memang saat ini kalau kita berbicara tentang politik, keterlibatan pemuda dalam politik, memang kalau kita melihat dari tahun 2020 pilkada kemarin, cukup antusias yang bagus dari para pemuda. Namun beranjak lagi ke tahun 2021 ini yang kita akan disambut dengan pilkades, ternyata kita melihat ya pilkades serentak ya. Di Sumba Timur ada 100 desa yang akan melaksanakan pilkada secara serentak, dan pemuda pun tidak luput dengan keterlibatan mereka sebagai cakades. Ya, apa dah? Betul tidak? Sip. Tidak perlu panjang lebar lagi karena berdoa dulu. karena di sini sudah hadir narasumber kita, Bung Ramlan dan Bung Patricius Jurmana. Kita akan bertanya-tanya sedikit kepada mereka berdua. Semoga mereka berdua nih bisa memberi pemikiran-pemikiran tentang pemuda dan politik. Pertama saya ke Bung Patris dulu. Bagaimana Bung Patris melihat perpolitikan atau keterlibatan pemuda dalam politik di Kabupaten Sumba Timur? Kacau juga. Nah, 4 mulai sudah. Ya 4. Hostnya dadakan. Jadi ini host dadakan, jadi maklumi sajalah. Ngopi. Ngopi-ngopi. Oh, masih 4. Oh, apalah. Kau tanya dia ngomong apa nih, hancur betul. Menyambut pilkades. Wih, siapa yang nonton di Kau ini ngomong apa dulu, jangan langsung di Atau Pilkades. ketua partai Gelora atau. Hah? S2 dulu yang ngomong tuh. Woi, di lah ini 8 menit nonton. Saya berapa? Aso, mulai Pak. Gimana kan kita tidak persiapan aja, dadakan ini. Pas tentang pemuda dan politik ya. Kenapa yang muda? Oh iya, betul. Ya memang sekarang ini lagi tren kaum muda atau kaum milenial itu terlibat dalam dunia politik. Dan itu sebagai negara yang berdemokrasi kita harus menyambut dengan baik, ya kan? Harus menyambut dengan baik agar ada generasi atau regenerasi itu terus tumbuh begitu. Tapi tentunya harus dilihat dengan persiapan yang matang, karena jika kita ingin terjun dalam dunia politik, baik itu secara baik legislatif, eksekutif maupun di tingkat cakades, tentunya harus persiapkan secara matang-matang dari mental, terus ini hubungan sosial dan masyarakat, ya kan? Dari begitu. Ya, mungkin terus nambahkan. Pusing kita habis live di Facebook ini, kita bingung mau apa. Bagaimana Ini ini sebenarnya dia calon Kades. S2. Beliau sedang berjuang untuk ambil S2 di UGM. Dari kita berdoa bersama-sama agar Patricius Jurmana dapat lolos di UGM ya, Universitas Gadjah Mada, ya kan? Amin. Oke, 4 bisa sedikit saja lah membuka pembicaraan politik kita toh soal pemuda dan politik itu. Menyambut bagaimana pilkades sih? serentak Ya, menyambut pilkades desa serentak di Kabupaten Sumba Timur. Ya, betul sekali. Keren. Keren weh Om. Lampunya apa semua nurun kok. 4 lain sama tempat terus. Ya, kalau kita lihat topik yang disampaikan oleh Bung Jikbang, Volume keras. volume Ya, volume suaranya dikeraskan sedikit.
Ya kan kita saja tiga yang diskusi. Iya kan kita sedang live supaya orang yang nonton di Facebook bisa mendengarkan apa menjadi kita punya ceramah atau kita punya pendapat tentang pemuda dan politik ya begitu, arah pemuda itu terjun dalam dunia politik ya toh. Khususnya di Cakades, calon kepala desa. Pemuda dan politik menghadapi pilkades serentak. Sambil ngopi Pak. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Oke, Supaya Bung jangan terlalu Ipang. tegang. Terima kasih sudah didaulat langsung oleh host kita ya, Bung Lane. Host dadakan. Host mahal. Host mahal ini. Dikirim langsung dari Jakarta. Asik. Itu hoax lah, janganlah itu hoax. Dari Paradita. Oh iya, dikirim Jakarta langsung nih, dari Jakarta sih Paradita. kita belum injak ini. Janganlah, jangan Jakarta lah. Di Paradita lah. Ya, di Paradita ada Jakarta kok. Apa tuh? Pemuda dan politik menghadapi pilkada serentak di Kabupaten Sumba Timur. Saya pikir ini topik yang cukup serius dan Panas. iya, panas juga. Kita bisa bilang panas, serius, dan menarik tentunya. Ya, kenapa menarik? Ya. Kenapa menarik? Karena Kenapa tuh? seolah-olah seperti sekarang itu pemuda tidak punya pilihan. Ya. Dalam artian tidak punya pilihan, mau tidak mau pemuda harus terjun ke dunia politik. Seperti itu. Ya. Di era milenial. Dengan agenda pemuda harus rebut. Rebut. Tapi yang keren Bung Lan loh. Ya, Bung Lan ini seorang ketua Partai Gelora Kabupaten Sumba Timur, itu keren. Sangat disayangkan posisi itu seandainya diambil oleh orang lain Ya. yang notabene-nya bukan pemuda. Ya, sebagai pemuda tentunya kita senang. Ya. Sebelum kita terlalu jauh masuk di Bunglan, mungkin kita kembali ke topik berkaitan dengan pemuda dalam menghadapi pilkades ini. Iya, tentunya begini. Seolah-olah itu apa saya bilang tadi? Sebagai Pilihan ya. Karena mau tidak mau pemuda harus terjun. Sisi lainnya juga, kenapa pilihan? Mau tidak mau harus terjun karena lapangan pekerjaan tidak ada. Bisa juga seperti itu. Ya, opsi lain bisa Iya, itu. dalam konteks yang lain Konteks yang lain, ya betul. ya, bisa kita tarik. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara pemuda dan politik kita bicara soal panggilan. Iya. Kalau saya mau seperti kata panggilan. Apalagi macam kita kan hidup di desa. Hidup di desa. Kita mengalami, kita tahu dan kita rasakan kehidupan di desa itu seperti apa. Seperti apa tuh kira-kira? Rasanya, sulitnya bagaimana ya. Untuk mungkin teman-teman yang lain bisa dapat panggilan untuk maju ke kepala desa karena berangkat dari situasi itu. Ya. Ya toh? Ya. Dia hidupnya di desa, dia besarnya di desa, dan dia merasakan susah sulitnya hidup di desa. Kemudian dia terpanggil untuk maju kepala desa. Ya. Kemudian juga panggil dan dia didukung dengan prestasi ya mungkin ya. Ya. Prestasi. Hanya saja sekarang ada satu, menurut saya itu warning sih. Buat itu warningnya buat apa? Buat kita pemuda. Dan juga kalau saya lihat selain warning buat pemuda, mungkin juga warning buat para
orang tua toh. Karena kita tahu kalau di desa itu masih identik dengan orang tua dan ketokohan orang Iya. tua, ya kan? Itu tantangan. Itu tantangan. Iya, tantangan. Iya, selain tantangan buat anak muda juga warning buat mereka. Akhirnya apa? Yang para orang tua ini makin akan tergerus. Iya. Mereka punya Sulitnya pengaruh kan, toh. sulitnya kan meraih kepercayaan anak muda untuk maju ke Iya. pilkades melawan orang tua, itu sulitnya sekarang. Sulit. Iya. Jadi pemuda itu, kenapa saya bilang warning, kita butuh tiga hal sebenarnya. Ruang, juang, dan uang. Ruang, Itu. juang, dan uang. Juang dan uang. Ruang, juang, dan uang. Kita mau berjuang, tapi kita tidak punya ruang. Kita punya ruang tapi Kita tidak punya ruang, tapi kita tidak punya uang. Ya. Jadi sebenarnya ini menarik, ini yang saya yang Ketiga ketiga tuh ya. kata nah. Uang, soal uang. Kita mau berjuang, kita tidak punya ruang. Kita punya ruang tapi kita tidak punya uang. Ya, saya bisa simpulkan bahwa memang di dalam pilkades juga uang juga menentukan ya. Iya, Menentukan juga bagaimana kita bisa merebut kekuasaan begitu. Karena Apalagi bukan rahasia umum, Rahasia umum Bung lah ya. Jipang. Maksudnya bukan rahasia khusus, sudah umum Iya. dan Maju pilkades saja memang gratis. Dia pendaftarannya memang sedikit. Tapi untuk berjuang pada ruang tersebut, engkau harus memerlukan uang yang banyak. Tidak disadari itu. Iya. Nah, kita pemuda seperti apa kira-kira begitu. Makanya saya bilang warning. Jadi menyiapkan diri menjadi seorang pemimpin di tingkat desa, saya pikir itu tidak gampang sebenarnya. Tidak gampang. Karena ketika kita gagal, kita akan dicap sebagai pengkhianat. Dan dunia lingkungan lebih kecil daripada Walaupun lingkupnya lebih kecil. Karena ketika Anda gagal, kita mengorbankan keluarga kita, saudara-saudara kita yang di sana. Makanya seorang pemuda yang punya semangat dan punya keterpanggilan didukung dengan intelektualitas yang baik, harus mengamalkan itu juga dengan baik. Itu saja sih kalau saya pemuda dan politik. Karena sekarang kan di Sumba Timur ada 100 desa masuk dalam pilkades serentak. Tentu kita yang pastinya banyak pemuda yang ambil bagian ke sana. Jadi harapannya teman-teman pemuda juga yang terlibat ke sana bisa menang gitu. Dan membawa desa di Kabupaten Sumba Timur ini menjadi penyokong bagi kemajuan Kabupaten Sumba Timur, khususnya umumnya untuk Indonesia. amin. Dari desa menuju Indonesia. Jadi Itu sih kalau saya. Ini langsung diomong dari anak desa untuk desa. ya itulah analisa dari Bung Patris. Kita ke apa ya, Bung Lan, menurut Bung Lan bagaimana pandangan Bung Lan tentang pemuda hari ini yang ya kita boleh bilang berbondong-bondong lah ikut pilkades ya toh. Kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya dari Paman tadi bilang Paman Ruang Bu jangan tanya lagi kan? ruang apa? Ruang, juang, uang. uang. Juang, ruang, uang. Uang. Ya, harus tiga itu ya. Menjadi masuk Iya. harus kira-kira begitu. seperti itu ya. Kira-kira ada anak muda seperti itu sekarang atau tidak? Di zaman sekarang. Kita ini Tidak. Untuk yang di desa-desa yang di Sumba Timur Yang sudah mempersiapkan yang sudah itu. mempersiapkan itu. pastinya ada banyak malah.
Dan saya meyakini bahwa ya pemuda saat ini yang sedang berjuang untuk um, di Pilkades, mungkin mereka sudah menyiapkan itu. Dalam artian mereka sudah mempersiapkan itu secara matang, ya kan? Iya. Mereka ya tentunya kan kalau kita omong Pilkades ini kan lingkungannya hanya kecil, dan kita tahu bahwa desa ini di situ mereka satu rumpun, satu keluarga, satu keterkaitan darah itu mengalir semua. Ya toh. Tapi yang perlu kita cermati secara baik ini, apalagi Pilkades ini kan pemilihannya secara langsung, ya kan, secara langsung. Tentunya di situ ada kompetisi, ya toh, ada pertarungan politik, narasi, gagasan di situ, ya toh. Nah, ya persentase atau banyaknya pemuda maju Pilkades, saya rasa saat ini tidak sebanyak yang kaum tua. Misalkan ya di satu desa dia kan minimal maksimal kan sebatas 5 calon, ya toh. Ya toh, 5 calon saja. Mungkin dari kelima itu pemudanya mungkin 2 atau 1, ya toh. Jadi misalnya 4 orang tua, pemuda 1. Nah ini pasti tantangan berat juga buat beliau, yang misalkan dia 1 sendiri saja lawan 4 yang para orang tua, ya toh. Tapi Nah, ini bagaimana dia nih bisa menguasai kondisi itu tuh, bagaimana bisa memenangkan bahwa anak muda ini saat ini tidak lagi seperti stigmatisasi dulu ya orang tua dulu, bahwa anak muda itu belum bisa, masih ada orang tua kan, seperti itu kan kita dengar bahasa seperti itu toh, ya kan. Ini yang menjadi juga catatan begitu. iya, sebenarnya kalau saya kenapa saya bilang warning tadi, kita sebagai pemuda tentunya harus berpikir positif. Ya. Kalau saya secara pribadi, persoalan saya nanti ke depan kalau maju, persoalannya bukan menumbangkan siapa. Iya. Kita harus berangkat dari situ. Kita harus berangkat. Sebagai pemuda kita harus berpikir bahwa saya maju karena saya punya kapabilitas yang bagus untuk kemajuan desa. Kita jangan berpikir bahwa saya harus tumbangkan ini. Jangan dulu kita berpikir demikian. Ya. Kalau sampai kita pemuda sudah berpikir, sudah ada virus seperti itu dalam benak kita, saya pikir desa akan rusak nantinya. Ya. Jadi kita juga sebagai pemuda ini harus menebarkan pola perpolitikan di desa itu yang sehat, sebagaimana mestinya. Ya. Kita harus berdemokrasi yang sehat, walaupun ada pandangan di masyarakat yang muncul bahwa kita pemuda sudah dia belum punya pengalaman, ya. Atau dia harus belajar lagi dari omnya, bapaknya, neneknya. Tapi tidak boleh. Kita harus meyakini diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita sendiri adalah kita, tidak orang lain. Ya terus. Dan juga jangan juga kita ikut rame, ya, karena sekarang lagi tenar saatnya muda bergerak, berkarya. Kita juga ya, mulailah dari desa dulu lah. Jangan, desa nih keren loh, keren. Jangan sampai Anda berhasil kita diundang di Mata Najwa, Pak. Kepala desa sukses. Iya, toh. Sukses membangun desa. Sukses membangun seorang keren tuh. Jangan sekadar ikut rame. Walau memang kita terpanggil ke sana, ya jalan dengan
masyarakat yang kuat. Sah. Politisi handal yang mati gitu. Ya, ya, Kita ini betul. politisi apa? Tidak lah. Politisi handal yang Nah, ngomong. paket gua lebih tahu lah soal Mas Dister yang ngomongannya yang sana. Ya begitu ya tentang pemuda dan politik tadi, yang disampaikan Bung Patris. Saya memetik tadi itu bahwa pemuda saat ini menyadari bahwa memang pemuda itu harus bergerak sudah saat dari sekarang itu untuk membangun desa. Ya, yang kedua, bukan berarti mau sekedar hanya ikut rame dan mau bersaing dengan para tua atau yang orang-orang tua begitu. Yang pada intinya harus menempatkan terlebih dahulu bahwa kita mau terlibat dalam pilkades tentunya untuk membangun desa seperti itu toh. Ya, empat ya. Begitu singkatnya begitu. singkatnya seperti itu. Ya, Kalau saya sih tidak mau apa menempatkan sikap kecurigaan kepada orang lain. Ada kalanya begini, saya maju karena saya lebih bisa dari dia. Iya. Ada yang bilang gitu. Dalam artian kita curiga pada orang lain. Ya toh. ya, Saya betul. saya maju karena dia begini-begini. Hmm. Atau mau membandingkan Nah, kekurangan orang lain. ya dengan Hmm. kalau saya tidak mau begitu. Saya maju karena saya berangkat dengan visi dan misi yang jelas. Seperti itu. Nanti visi dan misi saya jadi beda dengan dia. Harusnya begitu. Kalau kita mau bandingkan, ya kita lihat lah. sama kayak kita bahas pilkada saja ini. Kan kalau dari desa kan lebih paham kan, di desa kan Om Pat sudah. Ya. Keadaan desa bagaimana, Om Pat lebih paham daripada kita. Iya. Dan juga sebenarnya tidak maju kepala desa pun kita harus berkontribusi untuk desa. Iya. Minimal apa? Ya kita kasih teladan yang baik lah buat generasi-generasi. Itu sudah kontribusi yang besar bagi desa itu. Ya. Luar biasa. Luar biasa, betul Luar sekali. biasa satu. Bung Lan bagaimana menurut Bung Lan? Kalau Mungkin Bung ada sudah tanggapan ngomong, atau mau menambahkan mengenai itu pemuda? Pandangan kita rindu pandangan Pak Ketua. Ya, kita merindukan pandangannya Pak Ketua. Pak Ketua. pandangan saya ya melihat sosok anak muda seperti Om di desa cukup diperhitungkan ke masa 2024 nanti. Jadi calon kepala daerah kan? Kepala daerah langsung. Langsung dari Partai Gelora. Bisa jadi kan. Kita tidak tahu nih. Ke depannya kita jadi apa kan kita tidak tahu. Anak muda harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Kita mau tahun depan kita mau seperti apa? In tahun kita seperti apa? Harus punya target. Anak muda dari desa juga punya target itu. Yang calon kades sekarang punya target itu. Dia mau merubahkan desa itu seperti apa tahun pertama dan tahun kedua dan tahun keempat. Pas dia punya rancang. Anak muda itu punya ide-ide yang bagus juga menurut saya. Jangan gagasan yang dorong juga akan lebih gesit daripada yang tua. Tapi pengalaman dorong agak kurang daripada yang tua. Itu satu kendalanya anak muda. Ya toh. Kenapa sebelum pengalaman dorong kurang? Karena dorong belum memahami struktur yang ada dalam desa itu. Ya toh. Dia punya lingkup
anak muda juga kadang ego bilang dorang sudah baru tahu sedikit, dorang seolah-olah dorang lebih tahu yang Kalah coba. itu kelemahan yang anak muda itu. Emosi ya. Emosi mungkin lebih belum stabil. tinggi, tidak stabil, naik turun. Itu menurut saya kalau anak muda. Bagus juga untuk anak muda yang sekarang yang mau maju, bagus juga. Motivasi untuk adik-adik yang di desa untuk terpanggil. Langkah ke depannya seperti apa? Ada supaya ada apa? Contoh untuk anak adik-adik muda yang belum menjadi kades, masih SMA gitu. Oh, kebanyakan anak desa dari SMA tidak mau kuliah lagi. Karena orang bilang kepala desa sudah ada, RT sudah ada, RW sudah ada. SDM-nya anak-anak desa itu agak kurang. Kalau anak muda sudah ada jadi kepala desa, wah kakak saya sudah kepala desa, dia seperti biasa, kan terpanggil dia, otomatis dia akan terpanggil, gitu. Dia akan terpanggil, wah kakak saya bisa gitu. Itu contoh, dia bisa skala bapak ini, orang tua ini, ya toh. Dia terpanggil, dia termotivasi untuk kedepannya dia bisa maju, Membuka jalan. membuka jalan. Itu saya menurut saya. Salam Indonesia, Gelora ya. Jadi begitu ya. Lanjut. Pakai Lora masih menambahkan. Pas udah. Pemuda dan politik menghadapi Kada. Pilkades. Pilkades. Dan kepala desa. pemuda untuk 100 desa. Disebut. Ya, Keren. judul ya. Pemuda untuk 100 desa di Kabupaten Sumba Timur. Ya, Ya. kita berharap sih, kita berharap ada teman-teman pemuda nanti yang terpilih Dan Amin. terpilih sebagai kepala desa. sebagai kepala desa. Dan kita berharap juga amanah itu mereka jalankan dengan baik. Amin. Apalagi di situasi sekarang era pandemi. Ya. Situasi pandemi yang dimana ekonomi lagi merosot kan. Ekonomi lagi merosot. Ya, dan desa kan dituntut juga untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Sasarannya kan sekarang di desa. Sasarannya kan desa disarankan sebagai apa? Penyokong untuk Ekonomi daerah dan negara. negara. Makanya mudah harus terlibat ke sana, tidak harus ini memanfaatkan momen itu. Itu saja. Ya. Pas. Nah, cerita saja. Manfaatkan momen pilkades untuk mencalonkan diri. Ya. Tadi yang saya menarik tadi yang yang Bung Paters bilang tidak harus kita maju untuk menjadi kepala desa. Ya, kita cukup sebagai penggerak saja dalam desa. Itu saya rasa kita sudah ikut terlibat dalam membangun desa ya kan. Tapi hari ini kalau yang kita lihat banyak ya, ini kayak saya bilang tadi, banyak yang kaum muda ini berbondong-bondong untuk maju sebagai kepala desa dengan targetnya harus menang terpilih. Iya. Ya toh. Ini kayak ada yang seperti semacam pergerakan begitu ya, semacam kayak begitu ya toh. Mungkin tadi yang Bung Patrice bilang karena kesadaran bahwa bukan berarti tidak percaya dengan pemimpin tua yang lalu-lalu ya toh, tapi ini yang bagian dari bagaimana mengaktualisasikan apa yang menjadi yang anak muda itu tahu tentang pemerintahan desa seharusnya seperti ini. Tentunya tidak terlepas dari
prosedurnya ya toh, yang seharusnya terlepas dari itu. Dan mungkin kalau misalnya mereka memimpin desa, mungkin ide kreatif yang mereka miliki itu akan dengan gampang dilaksanakan. Ya menurut saya seperti itu ya toh. Ya kan? Gimana Pak? Bisa jadi makanya berbondong-bondong kita maju kepala desa. Selain kayak Patrice bilang pilihan terakhir karena alasan bla 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 bla, karena tidak ada kerja apa situasi pandemi ya toh. Saya itu karena mungkin